Bapak pimpinan dan Bapak Wakil Gubernur juga sebagai pemerintahan Aceh ini bertanggung jawab untuk merebut kembali pulau yang sudah diambil menjadi wilayah Sumatera Utara. Kita punya undang-undang yang lex spesialis. Rumusannya sudah jelas, 70-30. Kalau kelola bersama itu bagaimana pembagiannya? Ini akan mengganggu nanti pada pola tatanan pembagian hasil 70-30 secara mekanisme undang-undang dan aturan. Jadi kalau secara secara logika berpikir, kalau memang ini bukan haknya, kenapa harus kita kelola bersama? Dan Aceh kalau memang bukan hak kita, tentu kita juga tidak akan mati-matian membela. Artinya kita tahu betul bahwa itu merupakan hak kita. Bukti orang gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membeberkan beberapa bukti histori, sejarah dan animasi yang menyatakan yang bahwa 4 pulau yang terletak di Singkil itu yang sedang disengketakan oleh Sumut dengan Aceh berdasarkan putusan SK Merdeka Negeri, dan ini adalah bukti-bukti bahwa pulau tersebut adalah milik Aceh. Yang pertama adalah Pulau Panjang, yang kedua adalah Pulau Lipan, yang ketiga adalah Pulau Mangkir Besar, yang keempat adalah Pulau Mangkir Kecil. Kita bisa mulai daripada data dan bukti kepemilikan tersebut, yaitu berdasarkan surat tanah. Pulau segala macam, masalah baru, klaim-klaim pulau segala macam. Nanti Mentawai sekalian aja Anda minta. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri tolong tuh, kalau menurut saya nggak ada urgensinya Anda membuat keputusan soal 4 pulau itu. Hanya bikin masalah politik. Tolong Pak Presiden perhatikan isu ini, tidak ada urgensi, ya. Dan Sumut juga ya, Bung Bobi sebagai gubernur. Kayak Anda sudah beres aja bisa dengan APBD untuk membiayai tanggung jawab provinsi. Mau nambah 4 pulau. Ini pada aneh-aneh saja ini sekarang. Dan memang sih Menteri dari Pak Prabowo Subianto, terkhusus peninggalan dari Pak Jokowi, ini membuat masalah. Seringkali membuat masalah. Ya seperti halnya yang pertama terkait pagar laut. Bahkan konon katanya Menteri KKP itu tidak tahu menahu. Itu juga sangat lucu sekali, di mana Kementerian Kelautan itu seharusnya ya tahulah terkait pagar laut. Dan kedua, Bahlil Lahadalia pada saat lalu terkait kebijakannya gas LPG 3 kg juga membuat kegaduhan. Dan terulang lagi seperti Budi Ari konon katanya dari sidang ada fakta yang menyebut Budi Ari menerima 50% terkait pengamanan situs judi online dan lain sebagainya. Nah saat ini lagi dan lagi dari Pak Tito. Nah, menurut saya ini tidak ada urgensinya sama sekali ya mengalihkan 4 pulau yang sebelumnya milik Aceh ke Sumatera Utara. Nah, menurut saya tidak ada urgensinya sama sekali. Dan ternyata usut punya usut. Wow, pantesan ya. Ternyata 4 pulau yang diributkan Sumut Aceh ternyata miliki potensi cadangan migas. Bahkan kalau kita lihat pemberitaan dari sini, Aceh itu mencurigai setidaknya terkait pemindahan 4 pulau itu ke Sumatera Utara karena tidak mau bagi hasil migas. Apakah demikian ya? Ya, kalau kita lihat memang 4 pulau itu tiba-tiba menghilang dari peta karena keputusan Kemendagri. Nah, urgensinya apa sih? Kenapa sih selalu membuat gaduh yang sudah seharusnya milik Aceh tiba-tiba dipindahkan ke Sumut? Padahal di Sumut juga pulaunya sangat banyak sekali karena Indonesia itu terdiri dari puluhan ribu pulau. Apakah seperti halnya di Raja Ampat ada nikel dan akhirnya dialihkan? Wah, kita juga tidak tahu. Yang jelas saat ini memang lagi rame terkait penambangan dan lain sebagainya. Semuanya rusak gara-gara penambangan. Nah, kalau kita lihat dari sini ya, terkait masuknya 4 pulau di Aceh di wilayah Sumut, aktivis Aceh Muhammad Nur kami mencurigai adanya keterkaitan antara pengalihan investasi migas ke Sumut untuk menghindari pembagian hasil dengan Aceh. Nah, bahkan juga dari Aceh sendiri pada saat lalu juga membeberkan bukti-bukti bahwa 4 pulau tersebut itu sebenarnya milik Aceh. Seperti ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membeberkan beberapa bukti histori, sejarah dan animasi yang menyatakan yang bahwa 4 pulau yang terletak di Singkil itu yang sedang disengketakan oleh
Sumut dengan Aceh berdasarkan putusan SK Menteri Dalam Negeri, dan ini adalah bukti-bukti bahwa pulau tersebut adalah milik Aceh. Yang pertama adalah Pulau Panjang, yang kedua adalah Pulau Lipan, yang ketiga adalah Pulau Mangkir Besar, yang keempat adalah Pulau Mangkir Kecil. Kita bisa mulai daripada data dan bukti kepemilikan tersebut, yaitu berdasarkan surat tanah. Surat tanah ini adalah salinan dari surat keputusan Kepala Inspeksi Agraria Daerah Istimewa Aceh, Banda Aceh, 17 Juni 1965. Wow. Jadi ini sudah ada data-datanya ya pada tahun 1965. Nah, ini juga ada apa ya? Ini sangat wow sekali. Kalau kita lihat dari pemberitaan, ya menurut saya pantas saja lah kalau di 4 pulau itu ada cadangan migas. Apakah rebutan migas? Wah, kita juga tidak tahu. Jadi kenapa hanya 4 pulau saja ya yang dipindah? Jadi kan membuat opini liar masyarakat lah, kecurigaan masyarakat juga bertambah ya. Ada apa? Bahkan yang cukup unik lagi, Bobi Nasution itu pada saat lalu memang ke Aceh untuk membicarakan 4 pulau tersebut, dan konon katanya kerjasama bareng dan lain sebagainya. Nah, terkait kerjasama bareng ini, Aceh pun juga menjawab seperti ini. Itu rasanya nggak masuk akal ya. Untuk apa kita kelola bersama kalau bukan hak kita? Jadi harus jelas dulu dong. Kerjasama apa kelola bersama? Kerjasama bidang apa? Misalnya tentang jalan, katakanlah Medan memberikan akses jalan, itu boleh. Tapi untuk mengelola blok itu, kalau secara legalitas punya kita, untuk apa kita kelola bersama? Apakah dia sebagai pemodal? Kan bukan itu. Jadi kita punya undang-undang yang lex spesialis. Rumusannya sudah jelas, 70-30. Kalau kelola bersama itu bagaimana pembagiannya? Ini akan mengganggu nanti pada pola tatanan pembagian hasil 70-30 secara mekanisme undang-undang dan aturan. Jadi kalau secara secara logika berpikir, kalau memang ini bukan haknya, kenapa harus kita kelola bersama? Dan Aceh kalau memang bukan hak kita, tentu kita juga tidak akan mati-matian membela. Artinya kita tahu betul bahwa itu merupakan hak kita. Nah, seperti itu ya. Bahkan Aceh pun juga menjawab ya, kalau misalkan itu bukan hak kita, kita juga rela. Tetapi kan memang ada bukti-bukti sejarah, bahkan juga ada setidaknya sertifikat di 4 pulau tersebut yang dimiliki oleh Aceh. Jadi ada sejarah historisnya. Kalau misalkan Sumut, apakah punya kira-kira sejarah historis 4 pulau tersebut? Pasti juga tidak ada. Tetapi kenapa Kemendagri tiba-tiba mengalihkan setidaknya 4 pulau Aceh tersebut ke Sumut? Ini kan nggak masuk akal sekali ya. Ini bahkan dikomentari oleh Murtadawan. Pantesan oleh Mendagri 4 pulau tersebut dimasukkan ke wilayah Sumut. Bobi dan Masinton dapat durian runtuh. Ya seperti itulah. Jadi di Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Ketek dan lain sebagainya, ini sangat wow sekali. Ternyata ada cadangan migas ya. Nah, bahkan juga ada pernyataan dari kader PDIP, yaitu dari Deddy Sitorus, bahkan setidaknya menyentil lah setidaknya ke Mendagri. Kenapa ada pemindahan tersebut? Apa urgensinya juga? Menurut saya sangat masuk akal sekali pernyataan dari Bang Deddy Sitorus ini. Ini dikomentari oleh anak Augie. Ternyata awal permasalahannya lagi-lagi berasal dari orangnya Jokowi. Ya. Kemarin ramai soal Gubernur Aceh yang meninggalkan Gubernur Sumut yang datang berkunjung ke Aceh untuk membicarakan soal 4 pulau yang selama ini dimiliki oleh Aceh, tapi oleh Kemendagri diputuskan menjadi milik Sumatera. Wah. Pak Mendagri, apa urgensinya pulau itu harus diputuskan langsung tanpa duduk bersama menjadi milik Sumatera Utara? Apakah tidak memperhatikan sejarah ya, historinya, secara sosiologis? Apa untungnya sekarang membuat itu menjadi milik Sumatera Utara? Apakah Sumatera Utara sudah mampu membiayai seluruh kebutuhan pembangunan di Sumatera Utara? Nias aja kayak begitu. Lu mau nambah pulau 4. Gimana nih Pak Menteri? Dan Gubernur Sumatera Utara juga. Emang ada potensi apa di sana? Pakai bahasa dikelola bersama. Anda besarkan tuh Pulau Nias, besarkan tuh Danau Toba. Ya.
Itu yang harus Anda kerjakan, bukan Nah, bikin. bahkan juga Danau Toba itu bakal dicabut loh status geopark oleh UNESCO. Nah, seharusnya Bobi Nasution memperhatikan setidaknya Danau Toba. Danau Toba diperhatikan supaya tidak dicabut status geopark oleh UNESCO, tetapi malah akan mengelola setidaknya 4 pulau. Ini kan sangat lucu sekali. Betul apa yang dikatakan oleh Bang Deddy Sitorus ini ya, sangat benar sekali. Ya semoga sajalah hal ini bisa clear dan juga jelas, dan Pak Prabowo Subianto ya menurut saya dari opini atau dari usulan ini sangat masuk akal sekali ya. Pindahkan 4 pulau Aceh ke Sumut itu guncang stabilitas politik Prabowo. Menurut saya memang Pak Prabowo jangan tinggal diam ya. Seharusnya memang ada bersih-bersih lah perombakan di kabinet Pak Prabowo. Karena menteri-menteri yang seharusnya tunduk dan patuh terhadap pemerintah Pak Prabowo ini malah setidaknya menggerogoti elektabilitas Pak Prabowo Subianto sendiri. Untuk selebihnya kita kembalikan lagi ke masyarakat menilainya seperti apa.